Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asniawati, SE, MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pohon keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifdal Fajri dari kelas Manajemen B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materinya. Pohon keputusan. Dalam mendukung pembentukan manajemen, pengambilan keputusan yang diharapkan, pohon keputusan atau decision tree dapat dipakai sebagai salah satu sarana pendukung perwujudan tersebut. Penggunaan pengambilan keputusan dengan menggunakan pohon keputusan sering dipakai oleh para manajer untuk melihat persoalan masalah secara jauh lebih berkerangka atau framework. Pohon keputusan atau decision tree untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih konferensif dan juga fokus, maka kiranya penggunaan pohon keputusan menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara terang dan sederhana. Selanjutnya, prosedur dan tahap dalam pembuatan pohon keputusan. Untuk membuat suatu pohon keputusan yang dihasilkan menjadi baik, maka ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Ini sebagaimana ditegaskan oleh J. Heiser dan Barry Rowden bahwa to form a decision tree, we use the following procedures. Lebih baik jauh agar pembuatan suatu pohon keputusan lebih baik, maka diperlukan beberapa tahap, yaitu 1. Buatlah alternatif pilihan. 2. Tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. 3. Lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang dikaji, seperti perhitungan next expand value. Berikutnya, pohon keputusan dan pengambilan keputusan. Dalam pembuatan pohon keputusan, ada simbol yang secara umum harus digunakan, yaitu kotak simbol keputusan, bulat simbol kejadian tidak pasif atau alternatif, garis lurus cadangan atau penghubung. Selanjutnya, contoh kasus. Penggunaan pohon keputusan secara sederhana bagi investor bahwa Tuan Rukmana, seorang investor pemuda di mana memiliki uang sebesar 1 miliar dan berkeinginan untuk berinvestasi ke bidang penanaman coklat. Selama ini, uang yang dimilikinya hanya didepositkan bank, dan beliau selalu saja memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga deposit. Namun, saat ini beliau tertarik untuk berinvestasi dan dalam bentuk bisnis penanaman coklat. Maka kita dapat membuat pohon keputusan sebagai berikut. Contoh soal untuk pohon keputusan decision tree pada analisis meningkatkan, mempertahankan, dan mengembangkan produktivitas, peroleh keuntungan pada pabrik silika gel pada tingkat kondisi ekonomi. Selanjutnya, contoh kasus. Penggunaan pohon keputusan secara sederhana bagi investor bahwa Tuan Rukmana, seorang investor pemuda di mana memiliki uang sebesar 1 miliar dan berkeinginan untuk berinvestasi ke bidang penanaman coklat. Selama ini, uang yang dimilikinya hanya didepositkan bank, dan beliau selalu saja memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga deposit. Namun, saat ini beliau tertarik untuk berinvestasi dan dalam bentuk bisnis penanaman coklat. Maka kita dapat membuat pohon keputusan sebagai berikut. Contoh soal untuk pohon keputusan decision tree pada analisis meningkatkan, mempertahankan, dan mengembangkan produktivitas, peroleh keuntungan pada pabrik silika gel pada tingkat kondisi ekonomi. Lalu keuntungan menggunakan decision tree, yang pertama itu mudah dibaca dan ditafsirkan, yang kedua mudah disiapkan, yang ketiga lebih sedikit pembersihan data yang diperlukan. Terus kekurangan decision tree yaitu sifat tidak stabil, kurang efektif dalam memprediksi hasil, dan variabel kontinu. Baik, kesimpulan dari saya, yang pertama itu decision tree digunakan untuk menangani kumpulan data non-linear secara efektif. Yang kedua, decision tree digunakan dalam kehidupan nyata di banyak bidang seperti teknik, perencanaan sipil, hukum, dan bisnis. Yang terakhir, decision tree dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel kategori dan pohon keputusan variabel kontinu. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai decision tree yang akan memudahkan Anda dalam pengambilan keputusan dalam bisnis berdasarkan data. Ingatlah, setiap data itu penting, termasuk data keuangan. Jadi, pastikan Anda mempunyai data keuangan yang terkini untuk memastikan setiap keputusan bisnis berjalan dengan baik. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai decision tree atau pohon keputusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.